20 menit, berarti kurang lebih satu narasumber sekitar 12 menit. Oke, silakan Romo, saya persilakan. Terima kasih, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Bagi saya itu suatu kehormatan berada di sini. Saya juga senang. Saya mau sedikit menceritakan. Saya di Indonesia sejak tahun 61. Dan saya sendiri pengalamannya dengan polisi selalu baik. Jadi memang tidak terlalu banyak, tapi yang saya ketemu selalu bagus. Bagi saya polisi itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi yang saya merasa memberi saya suatu keamanan. Memang saya pernah ingat mungkin udah 50 tahun yang lalu mungkin di daerah Proklamasi, saya dengan Vespa masuk keliru, lalu dihentikan. Lalu polisi bawa saya untuk pembayaran ke toko. Lalu ibu yang punya toko bilang, 5.000. Saya tahu harus bayar 5.000. Nah, saya boleh sedikit menceritakan sesuatu yang saya anggap penting, yang saya pelajari sebagai pemuda di Jerman. Kita tahun 1950-an. Di situ polisi memandang di mana-mana papan-papan di mana ditulis die Polizei, dein Freund und Helfer. Polisi, sahabatmu dan pembantumu. Itu dipasang karena dalam tradisi Jerman, apalagi di masa Nazi, tetapi juga sebelumnya, polisi itu menakutkan dan takut itu orang. Dan itu mau diubah. Sebetulnya itu tidak pertama-tama dimaksud bagi masyarakat, melainkan bagi polisi sendiri. Jadi supaya polisi Jerman menyadari mereka merupakan pembantu dan sahabat masyarakat. Dan perlu diingat sesuatu yang ditekankan oleh filosof Immanuel Kant. Kalau undang-undang itu baik, orang dengan sendirinya menaatinya. Polisi itu bagi orang biasa merupakan suatu tanda keamanan. Dia tahu kalau terjadi sesuatu, aku bisa bantu panggil polisi. Polisi itu ada. Jadi saya anggap penting sekali bahwa potensialitas polisi itu betul-betul diangkat. Sehingga orang yang melihat polisi di mana-mana merasa tambah aman. Tambah dibantu dan sebagainya. Saya tidak mau mengatakan bahwa di Indonesia tidak demikian, tapi masih terus harus diperbaiki. Polisi bukan sesuatu yang menakutkan kecuali bagi penjahat, tentu saja bagi dia itu sesuatu yang menakutkan. Die Polizei, dein Freund und Helfer, polisi sahabatmu dan pembantumu. Tentu saja kalau meledak kerusuhan seperti mulai di Pati lalu tanggal 25 Agustus beberapa hari di hampir seluruh Indonesia, ini juga tidak gampang untuk polisi untuk menangani karena bukan polisi yang menjadi alasan kerusuhan itu. Saya anggap penting dibedakan dua hal. Merusak, membakar, menjarah, itu hal-hal yang dalam kondisi apapun tidak dapat dibenarkan. Jadi wajar sekali perlu ditindak.
Tetapi misalnya apa yang dituntut, apa yang dikatakan dalam teks pertemuan ini ditulis kebebasan tetapi harus bertanggung jawab. Tapi apa itu bertanggung jawab bukan urusan polisi. Untuk memikirkan itu dipikirkan orang yang sendiri bebas. Itu zamannya Pak Harto itu dulu. Jangan terlalu bebas, bertanggung jawab juga. Itu bukan maksudnya. Masyarakat boleh mengatakan apa saja, kritik apa saja. Kalau misalnya betul-betul menghina, bisa dibawa pengadilan itu. Pakai kata-kata yang kotor atau sebagainya. Tetapi saya mengharapkan bahwa polisi itu secara intensif belajar bagaimana mereka bisa dirasakan sebagai teman dan pembantu masyarakat, akan sangat memperingatkan tugas polisi. Di lalu lintas saja saya kira bapak-bapak tahu lebih baik daripada saya. Kalau lalu lintas diatur secara logis, polisi hampir tidak punya pekerjaan karena orang dengan sendirinya akan mengikuti aturan itu. Tentu kalau tidak logis, lalu orang akan berusaha untuk menghindar dan sebagainya. Saya sendiri mau mengatakan saya optimis dengan polisi kita. Dari pengalaman saya, jadi juga sekarang ada beberapa konflik, juga serangan terhadap tempat polisi. Saya anggap serangan ini sangat tidak tepat, tetapi harus dilihat sebagai tanda bahwa di dalam masyarakat ada sesuatu yang tidak beres. Pada dasarnya orang di jalan, dimanapun, di kereta api, di stasiun-stasiun melihat polisi merasa di sini saya aman. Dan mungkin hanya ini saja yang mau saya katakan.